Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan mata pelajaran Ekonomi Akuntansi kelas 12. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan dipelajari adalah persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi memiliki pengertian keseimbangan antara sisi kiri atau aset dan sisi kanan, liabilities atau pasifa, perubahan yang timbul akibat adanya transaksi keuangan. Jika kita pelajari lebih dalam, persamaan dasar akuntansi itu memiliki konsep aktiva sama dengan pasiva. Ya. Nah, persamaan dasar akuntansi diperlukan untuk mengenalkan pemikiran akuntansi dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan. Setiap transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan dicatat dengan menggunakan sistem berpasangan atau double entry dan prinsip keseimbangan antara aktiva dengan pasiva. Artinya, jumlah kekayaan harus sesuai dengan hak atas kekayaan perusahaan tersebut. Pasiva dibagi menjadi dua, yaitu hak dari para kreditur atau berupa liabilities dan hak dari pemilik perusahaan berupa ekuitas. Artinya, aset bisa berasal dari pemilik perusahaan yang disebut ekuitas atau modal dan bisa juga berupa pinjaman yang berasal dari luar perusahaan yang disebut utang atau liabilities. Jadi, persamaan dasar akuntansinya berubah menjadi sebagai berikut. Harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Dalam menyusun persamaan dasar akuntansi, sebelumnya kita perlu membuat analisis transaksi. Hal ini untuk memudahkan dalam pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Ada beberapa kemungkinan analisis transaksi. Yang pertama, suatu transaksi dapat memengaruhi harta saja, harta dan utang, harta dan modal, utang dan modal, serta besarnya harta, utang, dan modal. Yang kedua, penambahan atau pengurangan aktiva akan selalu timbul diimbangi dengan penambahan atau pengurangan terhadap pasifa, utang, dan modal. Yang ketiga, pendapatan akan selalu menambah modal, sedangkan beban akan selalu mengurangi modal. Baik, berikut ini adalah pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Ya, yang pertama, adanya investasi awal pemilik akan mempengaruhi aset bertambah, ekuitas bertambah. Yang kedua, pembelian aset secara tunai akan menambah atau mengurangi aset. Jadi di satu sisi menambah, di sisi yang lain mengurangi. Yang ketiga, pembelian aset secara kredit akan menambah aset dan menambah utang atau liabilities. Keempat, penerimaan pendapatan tunai atau kredit akan menambah aset dan menambah ekuitas. Yang kelima, pembayaran biaya atau beban akan mengurangi aset dan mengurangi ekuitas. Yang keenam, pengambilan uang tunai untuk pribadi akan mengurangi aset dan mengurangi ekuitas. Yang ketujuh, pembayaran atau pelunasan utang dapat mengurangi aset, juga dapat mengurangi utang atau liabilities. Untuk lebih pahamnya, marilah kita coba melakukan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada usaha servis sepeda karya mandiri selama bulan Agustus 2020. Ya, bisa diperhatikan di sini. Ada beberapa transaksi selama bulan Agustus, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, dari transaksi-transaksi ini sebelum kita mencatat ke dalam persamaan dasar akuntansi, baiknya kita buatkan analisisnya terlebih dahulu. Baik, ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Agustus yang kita buatkan analisis transaksinya. Pada tanggal 1 Agustus 2020 diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah dan peralatan kantor sebesar 500 ribu rupiah. Hal ini akan mempengaruhi harta berupa kas bertambah sebesar 10 juta, peralatan kantor bertambah sebesar 500 ribu rupiah dan menambah modal sebesar 10 juta 500.
Pada tanggal 3 Agustus 2020 dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Hal ini berpengaruh pada beban sewa bertambah dan kas berkurang sebesar Rp60.000. Pada tanggal 5 Agustus 2020 dibeli secara kredit perlengkapan bengkel dari toko Motor Jaya seharga Rp400.000 dan peralatan bengkel seharga Rp1.000.000. Hal ini akan berpengaruh terhadap perlengkapan bengkel bertambah sebesar Rp400.000, peralatan bertambah Rp1.000.000. Karena dibeli secara kredit, maka akan berpengaruh terhadap utang bertambah sebesar Rp1.400.000. Pada tanggal 10 Agustus 2020, diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar Rp1.600.000. Hal ini berpengaruh terhadap kas bertambah sebesar Rp1.600.000, pendapatan bertambah sebesar Rp1.600.000. Berikutnya, pada tanggal 18 Agustus 2020, perusahaan menerima pendapatan jasa servis sebesar Rp1.500.000. Hal ini berpengaruh terhadap kas bertambah sebesar Rp1.500.000, pendapatan bertambah sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 20 Agustus 2020, Tuan Aryo mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar Rp100.000. Hal ini berpengaruh terhadap kas berkurang sebesar Rp100.000, price Tuan Aryo bertambah sebesar Rp100.000. Pada tanggal 31 Agustus, membayar listrik dan air sebesar Rp200.000. Hal ini berpengaruh terhadap beban listrik dan air bertambah Rp200.000, kas berkurang Rp200.000. Nah, pada tanggal yang sama, perusahaan membayar gaji pegawai sebesar Rp400.000. Hal ini berpengaruh terhadap beban gaji pegawai bertambah sebesar Rp400.000 dan kas berkurang sebesar Rp400.000. Nah, kita sudah mencoba melakukan analisis transaksi. Selanjutnya kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Maka akan nampak seperti berikut ini, ya. Kita coba lihat tanggal 1 bulan 8 2020, ya. Di situ tercatat kas bertambah, peralatan bertambah, modal bertambah. Modal bertambah dikarenakan adanya investasi berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000 dan peralatan Rp500.000. Kemudian tanggal 3 ada pembayaran sewa sebesar Rp60.000, maka akan mengurangi harta yaitu berupa kas dan mengurangi modal sebesar Rp60.000. Tanggal 5 bulan 8 membeli perlengkapan secara kredit, peralatan secara kredit, maka menimbulkan hutang sebesar Rp1.400.000, di mana perlengkapan senilai Rp400.000, peralatan senilai Rp1.000.000. Tanggal 10 bulan 8, ya, ada transaksi perusahaan menerima pendapatan jasa sebesar Rp1.600.000. Hal ini menambah kas dan menambah modal. Pada tanggal 18 bulan Agustus 2020, ya, perusahaan menerima pendapatan kembali, ya, sebesar Rp1.500.000 sehingga menambah kas sebesar Rp1.500.000 dan menambah modal sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 20 bulan 8, ya, pemilik perusahaan mengambil untuk keperluan pribadi sebesar Rp100.000. Hal ini mempengaruhi kas berkurang sebesar Rp100.000 dan modal berkurang Rp100.000. Kemudian tanggal 31 bulan 8, perusahaan membayar beban listrik dan air sebesar Rp200.000 sehingga mengurangi kas sebesar Rp200.000 dan modal sebesar Rp200.000. Kemudian pada tanggal yang sama, ya, kas berkurang sebesar Rp400.000, modal berkurang sebesar Rp400.000 dikarenakan perusahaan membayar gaji karyawan. Nah, jadi ketika kita jumlah sisi aktiva dan jumlah sisi pasifa itu sama, yaitu sebesar Rp14.240.000. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah ketika kita mau menyusun
sisi aktiva dan sisi pasiva, maka kita harus tahu dulu akun-akun apa saja yang terpengaruh dari transaksi-transaksi yang terjadi. Kemudian yang termasuk ke dalam akun nominal kita masukkan ke kolom keterangan. Ya, baik demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.